Puji Tuhan untuk kesempatan membawa firman Tuhan kepada gereja yang terhebat. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel, Sister Ann, Pastor Wagner dan Sister Helena dan semua pastor-pastor lain yang namanya saya tidak sebut dan semua pemimpin yang saya kenal dan saya hormati di gereja ini. Hari ini Pastor Daniel membawa firman untuk EPCC dan saya memberkati SIB Live dengan firman yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, persahabatan yang kita miliki di dalam pelayanan sangat memberkati kita semua. So I really appreciate you guys. It's such a blessing to know you and to be friends in ministry. Menjadi teman sepelayanan. Puji Tuhan. Saudara, di rumah saya ada 4 jam sebenarnya. Okay, satu di kamar tidur, satu di kamar tamu atau di ruang tamu, dan 2 lagi di dapur. Ada 1 jam di dalam microwave saya yang kecil dan 1 jam dinding, saudara. So, semua jam ini, saudara, ada sedikit perbedaan. Satu yang di kamar itu, saudaraku, 5 minit lebih awal. Yang di microwave, saudaraku, 20 minit lebih awal. Yang jam di dapur di dinding, saudaraku, 10 minit lambat. Dan jam di ruang tamu, saudaraku, lebih kurang 3 minit cepat, saudara, dari masa biasa. Satu hari saya tanya dengan anak saya, Ashley, jam berapa sekarang? Nah, ini anak yang pintar, saudara. Dia tanya saya soalan macam ini. Dari jam mana, Daddy? Ini anak-anak muda hari ini. Dari jam mana, Daddy? Dia tanya. From which clock, Daddy? Nah, saudara, saya sebagai seorang penghuni rumah itu, ada 4 jam yang mempengaruhi dan menolong saya untuk mengejar masa, tetapi 4 itu memberikan garis panduan yang berbeda. Kan, saudaraku, saya pikir itu adalah kondisi banyak orang Kristen, saudara, hari ini, di mana, saudaraku, kita tidak ada satu fondasi, satu otoritas yang kuat dan teguh dan kekal di dalam hidup kita yang memberikan panduan yang jelas kepada cara hidup kita. Saudara, kalau saudara mau mendapat satu masa yang tepat, saudara ambillah saudara punya iPhone. Dan saudara tahu, masa di dalam iPhone ini, saudaraku, ada terus menerus dengan masa daripada surga. Main-main saja. Tapi saudaraku, dia ada suatu masa yang sangat tepat yang kita boleh tahu bahwa ini adalah masa yang penting yang perlu diikuti. Sama juga saudara yang ada Android phone itu juga sama, yang menggunakan phone Samsung. Samsung itu saudara, minta maaf. Saudara juga tahu, setelah saudara buka handphone Samsung, saudara, itu ada masa yang tepat dan itu menjadi panduan kamu. Saudara, satu ketika dulu saya di Sarawak, saya bercuti selama 2 bulan, sabbatical break. Saya masih lagi ingat saya sedang berdoa dan bersiap diri untuk mau pergi ke gereja pada hari itu. Dan dari lantai, tidak tahu, 24, saya di satu apartmen. Saya sedang pakai baju, saudaraku, dan saya lihat ke bawah. Wah, ada satu gedung yang sangat besar, saudaraku. Gedung yang sangat besar. Dan saya berkata dalam hati, Tuhan, berikan saya gedung besar begitu. Ya, ini doa semua pendeta lah. Tuhan, berikan saya gedung yang besar seperti itu, Tuhan. Nah, pada waktu saya mendoakan doa itu, saudara, tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati saya. Sam, don't ask for big building. Ask for big people. Tuhan berkata, jangan minta gereja yang besar, minta jemaat yang besar. Bukan jemaat yang besar berarti besar dari size, tapi jemaat yang besar dari segi otoritas. Itu yang Tuhan cakap. Dan itu menjadi peringatan kepada saya, panduan hidup saya dalam pelayanan. Jangan minta gedung besar, minta jemaat besar, saudaraku. Karena kalau jemaat besar, saudaraku, mereka akan membawa gedung besar kepada saudara. Amin. Saya mau tanya saudara, SIB Live, adakah kamu jemaat berjiwa besar, saudara? Karena kalau saudara berjemaat jiwa besar, saudara akan melihat ledakan yang besar di dalam cara saudara hidup. Saudara tidak perlu jadi Superman, ya. Pada satu hari Muhammad Ali, saudara, pada hari waktu-waktu dia famous di dunia sebagai seorang ahli tinju, saudaraku, dia duduk di kapal terbang, kapal terbang itu mau berangkat dan stewardess datang dan bagi tahu dia, Mr. Ali, could you please buckle up, sir? Tolong pakai tali pinggang keledar itu, please buckle up.
Dan dia pun terus berjalan dan mengarahkan penumpang-penumpang lain juga untuk berbuat demikian. Selepas dia sudah selesai, dia maju ke depan first class. Muhammad Ali sedang duduk, masih belum pakai seat belt dia itu. Dan dia dengan tegas berkata, Mr. Ali, we're gonna take off. Kita akan berlepas. Sila pasang tali pinggang dengan segera. Dan Mr. Ali dan Muhammad Ali berkata, Superman don't need seat belt. Dia kata, Superman tidak perlu tali pinggang. Dan air stewardess itu pintar. Dia berkata kepada Superman, Sir, Superman don't need an aeroplane. Superman tak perlu kapal terbang. Nah, buckle up, sir. Dia bagi perintah. Dan dia terus bersiap untuk berangkat. Nah, saudara, kamu tak perlu jadi Superman. Tak perlu, saudaraku, menjadi orang kuat. Tetapi saudara mesti kenal otoritas yang saudara miliki di dalam Tuhan. Sebab itu hari ini saya mau mengajar saudara tentang tajuknya yang saya mau bawa kepada saudara adalah otoritas di masa sulit. Otoritas di masa sulit. Saudara punya panduan seperti di rumah saya ada 4 jam. Saudara punya panduan apa? Saudara, mari kita lihat otoritas di masa sulit. Ini masa sulit. Masa pandemik, saudaraku, ada banyak cabaran. Ekonomi, kesehatan, politik, keuangan, perhubungan, sosial. Saudaraku, ini masa sulit. Tetapi orang Kristen harus belajar hidup di dalam otoritas di masa sulit. Firman yang pertama yang saya bawa kepada saudara adalah dari Keluaran pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara tahu, begitu lama saudaraku, mereka berdoa untuk dilepaskan daripada perbudakan. Nah, saudara tahu, kenapa Tuhan tidak lepaskan mereka dengan begitu cepat? Apa sebab Tuhan tunggu begitu lama? Alkitab berkata bahwa umat Israel di dalam tanah Mesir itu dijadikan abdi, budak ataupun slave 430 tahun. That's very long. Sangat lama, saudara. Kalau kau berdoa 430 tahun. Kau tengoklah badan saudara. Jadi tinggal apa lagi? Tinggal rangka saja. Kau berdoa begitu lama. Tidak ada jawaban. Dan Alkitab berkata, mereka meminta tolong kerana perbudakan itu sampai kepada Allah. Soalannya, bagaimana Allah menolong mereka? Poin yang pertama di dalam khotbah saya hari ini adalah ini. Allah mengajar mereka otoritas Allah yang perlu mereka belajar. Saudara, mereka tidak boleh keluar. Apa guna kalau mereka hanya Tuhan kasih mereka keluar saja kalau mereka tak belajar otoritas? Nanti di luar sana, di padang gurun, saudaraku, mereka masuk ke tanah perjanjian. Ada raja-raja, ada bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. 31 lebih bangsa mereka berlawan. Kalau mereka tidak belajar otoritas sekarang, mana mungkin mereka boleh keluar berperang dengan yang lain, saudaraku. Pertama yang mesti dipelajari adalah, saudaraku, otoritas daripada Allah. Dan saya mau membawa saudara dan gereja ini pada pagi hari ini untuk mengenal otoritas yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan otoritas itu kepada mereka. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dia menjawab, apakah di tanganmu? Dia berkata, Tuhan, tanganku ada tongkat. Saudara tahu, dalam Kejadian pasal 46 ayat 34, saudara boleh lihat bahwa orang Mesir, saudaraku, mereka memandang gembala dengan keji. They don't like shepherds. Padahal Yusuf pada waktu dia menjadi Perdana Menteri di Mesir dan membawa saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir, dia memberikan perintah kepada abang-abangnya, jangan bagi tahu kamu adalah gembala, karena orang Mesir tidak suka gembala. Tetapi Tuhan pakai gembala yang dilihat sebagai keji itu dengan tongkat gembalanya untuk mengajar mereka otoritas. Saudaraku, kita tahu bagaimana Tuhan bertanya kepada Abraham, apa di tanganmu? Tuhan bertanya kepada Musa, bukan Abraham, Musa. Apa di tanganmu, Musa? Nah,
Musa saudaraku sudah biasa dengan tongkat itu. 40 tahun dia sudah jadi gembala dan dia pegang tongkat itu. Biasa batu tongkat. Siang malam pagi petang saudaraku. Kalau masa dia tidur mungkin tidur dengan kepalanya saudaraku bersandar kepada tongkat. Tongkat itu perkara biasa. Tapi Tuhan mengajar dia ada sesuatu otoritas yang kamu mesti kenal. Saudaraku, coba lihat, Tuhan bukan saja sedang mempersiapkan Musa, tapi dia secara profetik sedang mempersiapkan umat Israel yang perlu belajar otoritas di masa sulit mereka. Dan saya berdoa, SIB Life akan mengenal otoritas itu di masa sulit kamu. Kita lihat saudaraku, ayat seterusnya. Di dalam ayat yang ketiga, Keluaran pasal 4. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari, saudaraku, meninggalkannya. Nah, apa yang Tuhan sedang mengajar? Bagaimana Tuhan ajar otoritas? Selagi isu ini belum diurus, tak ada pembebasan dari Mesir. Betul? Selagi isu ini, until God deals with this issue, there's no freedom from Egypt. Untuk mereka, tidak ada pembebasan dari Mesir, saudaraku. Isu otoritas. Saudara tahu, tongkat yang Musa pegang itu, ini gambaran Tuhan beri kepada dia sebagai pemimpin dan kepada umatnya yang dia pimpin. Pada waktu dia pegang tongkat di tangannya, Tuhan berkata, itu otoritas kamu semasa kamu berada di bawah Yusuf. Yusuf Perdana Menteri yang baik di Mesir. Dan dia menjaga semua orang-orang Israel yang duduk di Mesir. Dan sekarang Tuhan kata, buang tongkat itu. Dia katakan, lemparkan tongkat itu. Lemparkan ke tanah. Dan pada waktu dia lemparkan ke tanah, saudaraku, apa yang terjadi? Nah, saudaraku, tongkat itu menjadi ular. Ular itu, saudaraku, adalah gambaran pemerintahan orang Mesir. Saya mau tunjuk kepada saudara gambar ini. Coba lihat gambar ini. Saudaraku, ini adalah seperti mahkota ataupun yang di headgear yang dipakai oleh Fir'aun. Dan saudara boleh lihat ada dua ekor ular di atas kepala mahkota yang dipakai oleh Firaun. Kenapa saudara? Karena ular itu, saudaraku, dan itu adalah gambaran dewi kesuburan dan juga saudaraku dewi perlindungan yang menjadi penyembahan utama kepada orang-orang Mesir. Dewi kesuburan, dewi penuaian, dewi ekonomi. Strength, power mereka adalah ekonomi karena mereka adalah bangsa yang bergantung kepada, saudaraku, sumber ekonomi pertanian, sumber penuaian dan juga sumber kesuburan. Dan juga, saudaraku, ular itu dikenali sebagai Renut, raja mereka Renut. Itu yang mereka sembah. Dia juga adalah pelindung Fir'aun. Berarti dia ada di atas kepala Fir'aun. Dia menguasai seluruh perlindungan atas Fir'aun. Dan dia adalah image kepada Fir'aun. Dan pada waktu tongkat itu dulu di bawah tangan Yusuf, oke. Sekarang ada Fir'aun baru, ingat? Raja baru, mereka mengeluh. Ular itu mula menerkam, menguasai, mengancam. Dan saudaraku, mencobai mereka. Oh, susah. Nah, apa yang berlaku, saudaraku, pada waktu mereka dikuasai oleh kuasa Firaun dan juga kuasa ular itu, saudaraku. Apa yang akan terjadi? Nah, saudara, Tuhan menggunakan tongkat untuk mengajar gambaran otoritas. Dia buang tongkat itu menjadi ular dan sebentar Tuhan akan bilang, angkat balik. Nah, contohnya saudara lihat, bila seorang dalam Mazmur, saudara, 110 ayat 2 berkata begini, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Tuhan berkata bahwa tongkat itu adalah kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tuhan berkata bahwa tongkat itu menjadi peringatan, gambaran otoritas. Dan apakah yang mereka mesti buat dengan otoritas itu? Memerintahlah di antara musuhmu. Jangan musuh memerintah kita, tetapi Tuhan berkata dengan otoritas itu, memerintahlah di antara musuhmu. Haleluya. Bukan tengok musuh lari, saudaraku, tapi memerintahlah, Tuhan berkata. Nah, ada orang Kristen, saudaraku,
tengok terlalu banyak cerita seram sehingga saudaraku mau pergi toilet takut. Banyak cerita-cerita seram hari ini dari Thailand, dari Korea, dari Jepun. Wah, sangat ngeri. Dari Indonesia, ngeri saudaraku. The Shutter. Wah, saudaraku. Ju-on. Ngeri saudaraku. Hantu di botol kicap. itu juga ngeri saudaraku. Lain kali kau buka botol kicap kau takut. Saudara, Alkitab berkata, memerintahlah di antara musuhmu. Bukan membenarkan musuh memerintahmu, tetapi memerintahlah. Apakah yang menyebabkan kamu boleh memerintah? Kerana tongkat itu adalah gambaran otoritas Allah. Seperti gambar ini saudara boleh melihat, ya, tongkat kerajaan yang sering dipegang oleh seorang raja, oleh seorang pemerintah, adalah gambaran yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar orang Israel untuk percaya. Nah, nanti kita akan melihat, nanti sebentar ya, kita akan melihat Tuhan akan berkata, angkat ular itu, pegang ular itu. Tuhan berkata, dari mana? Kepala ke ekor? Nanti kita akan belajar ya, suspense dulu saudara. Nah, itu yang kita lihat, bagaimana Tuhan memulihkan otoritas orang Israel. Dia berkata, sekarang kamu ada tongkat ini, dan sekarang itu dibawa Yusuf, semuanya bagus. Orang Israel dijaga di Goshen, semua luar biasa. Tapi bila dipegang oleh Fir'aun baru, ular itu mula menerkam, menyiksa, memperbudakkan. Nah, Tuhan akan bilang, pick it up, angkat tongkatmu itu, dan kamu akan melihat kemenangan. Nah, pada waktu Tuhan sudah memberikan kemenangan ini kepada, dan pengertian tentang tongkat itu adalah otoritas. Memerintahlah di antara musuhmu, Tuhan berkata. Sekarang Tuhan bilang, now you can leave. Sekarang kamu boleh keluar dan kamu boleh menewaskan cengkaman Mesir itu. So, satu pertama saudara, kita mesti tahu otoritas itu datang dari Allah. Dan Allah yang memberikan otoritas itu. Bukan apa yang saudara cari. Bukan apa yang saya pandai-pandai buat konon. Bukan apa yang pandai-pandai saya boleh lakukan. Tapi itu datang dari Tuhan. Sumbernya Tuhan. Tetapi saudara, ada satu bahaya. Apa bahayanya itu? Kita boleh kehilangan otoritas itu. Apakah yang menyebabkan kita kehilangan otoritas? Yang menyebabkan kita hilang otoritas adalah roh agamawi. Melemahkan otoritas kita sebenarnya. Roh agamawi itu melemahkan otoritas kita. Macam mana? Saya tunjukkan kepada saudara. Firman ini, Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Nah, sekali satu lagi cerita ular. Saya harap saudara tidak mimpi pasal ular malam ini ya. Nah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, Tuhan yang ciptakan binatang itu. Kan? Iblis menggunakan sesuatu ciptaan Tuhan yang baik itu untuk mengancam kita. Komputer itu baik tahu. Saya pikir Tuhan beri kepada kita untuk buat banyak kerja ya lah. Zoom lah masa-masa susah macam ini. Buat kerja, universiti, sekolah. Anak-anak kecil pun juga saudaraku. Google Meet, semua bagus. Tapi iblis juga boleh pakai itu. Untuk menjahanamkan hidup kita. Ya kan? Dia selalu guna apa yang baik. Dia guna sesuatu yang baik. Untuk menghancurkan kita. Nah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, kau tengok cara dia bercakap. Bila Alkitab memperkenalkan Tuhan, kalau ayat ini saudaraku 3:1, dia berkata bahwa yang menjadikan ular itu adalah Tuhan Allah. Yahweh, Tuhan itu T-U-H-A-N, semua capital itu, saudaraku, abjad besar. Tuhan itu adalah Yahweh. Allah itu Elohim. Nah, Yahweh itu adalah nama perjanjian Allah. Nama keakraban Allah. Nama close relation dengan Allah. Tetapi perkataan Yahweh itu, Allah itu saja, kalau Allah itu saja, Elohim, Tuhan yang power. Nah, saudara, pada waktu iblis bercakap dengan Hawa, kau tengok dia pakai istilah apa? Tentulah Allah berfirman. Apa yang dia ambil? Dia ambil Tuhan, T-U-H-A-N, capital uppercasing itu. Dia ambil. Tujuannya,
Itulah cara iblis menewaskan kamu dan membawa kamu dan saya jatuh dalam dosa. Dia akan keluarkan konteks perhubungan itu. He will remove the relational context. Supaya kamu hanya melihat Tuhan seperti mengikuti Tuhan seperti satu rutinitas agamawi. Bila kita terjerat dalam rutinitas agamawi, kita tidak ada suatu perhubungan. Saudaraku, otoritas kita akan hancur. Kita mula melihat bahwa iblis boleh kontrol kita. Because we feel there's no relationship. Semua adalah rutinitas agamawi. Habislah saudara. Habislah. Nah, tetapi bila Allah memperkenalkan dirinya, berkata, adapun ular inilah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Yahweh Elohim. Iblis cakap Elohim sahaja. Tapi Yahweh nama covenant, nama perjanjian, nama keakraban Allah dikeluarkan. Sama seperti iblis mencobai Yesus di padang gurun kan. Pada waktu Yesus sebelum dicobai dia dengar berkata, inilah anakku yang ku kasihi, dia dengar. This is my beloved son. Tapi bila iblis mencobai Yesus dia cakap, kalau kamu anak Allah, tukar batu ini jadi roti. Tapi bila Bapa cakap, inilah anakku yang ku kasihi. Tapi bila iblis cakap, dia bilang, kalau kamu anak Tuhan, dia ambil konsep perhubungan. Bila konsep perhubungan hilang, saudara tidak ada perhubungan dengan Allah. Saudara akan berjalan dalam rutinitas agamawi. Bila kau berjalan dalam rutinitas agamawi, saudara tidak ada belajar otoritas lagi. Hanya sesuatu yang disuruh buat. Berdoalah. Angkat tanganlah. Tidak ada perhubungan, tidak ada otoritas, saudara. Nah, itu sangat penting yang Tuhan mau kita belajar. Kita pergi ke gereja dan tanpa perhubungan dengan Yesus, saudaraku, itulah permulaan Kristen yang tak berkuasa. Dan saudaraku, kita sudah melihat dua perkara. Otoritas datang daripada Tuhan. Otoritas itu, saudaraku, boleh hilang pada waktu perhubungan dengan Tuhan itu tidak ada lagi, saudara. Nah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu, saudaraku. Nah, poin yang terakhir dan ketiga adalah ini. Otoritas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, kita belajar bahwa our authority, otoritas kita, datang daripada perhubungan kita dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita lihat firman ini dalam Lukas, saudaraku, pasal yang ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Yesus memberikan otoritas itu. Pandailah saudara, kita dengar ini, sudah belajar firman ini, sudah menerima kebenaran kalimat ini berkali-kali. Tapi berjalan di dalamnya, saudara, itu cerita lain, saudara. Berjalan di dalamnya itu lain cerita kali mungkin, saudara. Kan? Karena banyak kali kita tahu, tapi kita tahu itu di sini, tapi tak turun ke sini. Inilah, saudara, highway yang paling panjang di seluruh dunia. Dari sini mau sampai ke sini. Inilah highway yang paling panjang, bukan Lebar Raya Utara Selatan. Nah, ini highway paling panjang. Mau dari sini mau turun sini, kau berjam-jam kau jalan, kau bayar tol macam orang gila, saudaraku, masih belum ada kebenaran di sini. Itu yang iblis mau rampas. Itu yang iblis mau ambil. Macam mana aplikasinya? Nah, tunjuk aplikasinya. Otoritas dalam Kristus. Kita lihat. Firman seterusnya adalah, saudaraku, dari Efesus pasal yang pertama, saudara, ayat 19 dan 20 saya bacakan. Dan betapa hebatnya, Alkitab berkata, kuasanya bagi kita yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Macam mana dia dudukkan kita dengan dia? Alkitab berkata jauh lebih tinggi, haleluya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, amin. Daripada, saudaraku, Alkitab berkata dia memberikan kita kuasa dan mendudukkan kita jauh lebih tinggi, saudaraku, amin. Jauh lebih tinggi daripada penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di bumi ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Saudara, dengar sini. Tuhan berkata,
kamu bukan hanya orang yang tinggal di bumi ini, tetapi otoritas kamu adalah jauh lebih tinggi di surga, di mana kamu duduk bersama-sama dengan Dia. Jauh lebih tinggi. Tidak ada musuh, tidak ada kuasa. Saudaraku, wow, posisi kita di surga. Tapi saudara berkata, yalah pastor, tapi macam mana itu? Aku di bumi, Bapak pastor. Aku di bumi, macam mana aku mau duduk di surga? Nantilah aku mati dulu kok, baru saya pergi ke surga. Baru saya boleh tak perlu, jangan sampai kau mati baru kau mau aplikasi kuasa. Baru kau mau aplikasi otoritas. Sudah terlambatlah kawan. Sekarang kau mesti boleh mengaplikasikan kuasa itu, otoritas itu. Amin. Anak Tuhan semua di SIB Live, kalau setuju katakan amin. Yang menonton, saudaraku, tulis di dalam chat itu amin, 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 saudaraku. Karena Tuhan memberikan kamu otoritas. Bukan saja kau tunggu duduk di surga selepas kau sudah, saudaraku, mati dari bumi ini. Sekarang. Tapi pastor, macam mana itu pastor? Saya tunjukkan kepada saudara. Efesus 2:6 berkata, sama seperti yang tadi juga Efesus 1. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dia telah membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Bukan jauh dari Dia. Macam mana ini? Saya tunjukkan. Saudara, puji Tuhan hari ini kita ada Zoom. Luar biasa, puji Tuhan. Ada teleconferencing, fasilitas teleconferencing. Kalau saudara pakai Zoom kah, Webex kah, saudara pakai Google Meet kah, apa sajalah. Saya boleh berada di Pulau Pinang. Tetapi saya boleh buat meeting dengan orang di Singapura, saudaraku. Dan kalau orang yang membuka meeting di Singapura memberikan saya password. Dan password itu kalau saya masuk di dalam Zoom, saya boleh berada di Singapura. Setujukah? Kalau saya businessman dan saya di Pulau Pinang, dari segi fizikal saya di Pulau Pinang, tetapi bila saya masuk di dalam dengan password itu, ke dalam Zoom itu, saya sudah boleh berada di Singapura. Dan kalau saya bercakap dengan rakan seperniagaan saya, my business partner, saya bilang, okay, saya setuju, saya beli benda ini. Saudara pikir orang itu percaya enggak? Dia bilang, ini siapa ini? Di dalam alam maya ini yang bercakap. Suara macam Sam. Muka macam Sam. Ini Sam kah? Sam lah itu. Yang di Pulau Pinang sudah masuk dalam Zoom dengan passwordnya. Saya sudah berada di sana. Apa yang memungkinkan otoritas yang saya miliki di Pulau Pinang ditransfer ke Singapura. Dan kalau saya bilang setuju, I buy. Saya beli, saya buat kontrak. Semua kata saya menjadi suatu yang benar, nyata, karena bukan saja karena itu Zoom, karena otoritas di Penang secara darah daging dibawa ke Singapura melalui password itu. Kamu juga ada password. Password kamu adalah YESUS, Yesus, haleluya. Dan kamu boleh masuk dan menikmati apa yang ada di surga untuk kamu, supaya dari surga kamu boleh ikat, saudaraku. Apa yang kau ikat di bumi, saudaraku, akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Saudara diberi otoritas. Oh, kalau kita percaya dengan Zoom teknologi itu, kenapa kita tidak percaya dengan kemampuan Tuhan untuk mendudukkan saudara di tempat paling tinggi, saudaraku, bersama-sama dengan Yesus? Kamu ada otoritas. Hanya tak pakai saja, saudara. Bikin malu, saudara anak Tuhan, kalau ada tapi tidak pakai. Masih hidup semacam papa kedana, saudaraku. Rugi kan, saudaraku? Rugi bah, kau ada kau tidak boleh pakai. Kau ada tapi kau tidak mempraktikkannya. Kalau kau percaya dengan kemampuan Zoom membuat itu. Kita Zoom sana, Zoom sini, Zoom sana, Zoom sini, musim-musim ini. Sampai semua jadi zombie pula. Kita percaya Zoom itu bagus. Kamu di Penang, saya di Penang, tapi saya boleh berada di KL, boleh di mana saja di dunia. Otoritas saya dipancarkan. Itu yang Yesus cakap, kau duduk. Kalau kau percaya dengan otoritas Zoom, kau mesti percaya dengan otoritas kalimat Allah yang diberikan buat saudara. Kalau percaya katakan amin, saudaraku. Nah, kita akhir dengan firman ini, saudaraku. Keluaran 4 ayat 4 dan 5. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya
saudaraku. Dan apa yang Musa lakukan, saudaraku, dia mengulurkan tangannya dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya lah ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Otoritas dikembalikan. Tadi tongkat di bawah Yusuf. Kemudian ular 430 tahun mengongkong. Nah sekarang Tuhan bilang, you must learn authority. Angkat ular itu. Kenapa Tuhan tidak antar tupai ya? Musa, angkat tupai itu. Angkat tupai, siapa tak takut, saudaraku? Siapa yang mau takut, saudara? Tidak ada orang yang takut angkat tupai, saudara. Tuhan hantar saudaraku pudel. Angkat pudel itu. Tidak ada orang yang takut. Karena pudel tidak ada di atas mahkota Firaun, saudaraku. Tidak ada lah. Ular tedung, saudara. Bahaya itu. Otoritas Firaun, penjaga Firaun, dewi kesuburan, saudaraku, dewi penuaian, dewi kuasa ekonomi mereka pegang, mengongkong orang Israel. Tuhan bilang, tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, dan tongkat itu di tangannya, dan menjadi tongkat di tangannya. Otoritas dikembalikan. Haleluya, otoritas dikembalikan. Saudara, saya mau tanya saudara, kenapa Tuhan cakap dengan dia, tarik ekornya, pegang ekornya? Bahaya tahu. Saya pernah tengok orang yang handle snake ini, orang yang pegang dan menjaga ular. Dia selalu pegang kepala tahu. Supaya dia tak boleh gigit lah. Saya pikir, itulah, kalau kau suruh aku tengok ular, aku lari dulu, apa suruh saya tangkap ekornya pula. Tuhan bilang, kau cabut ekornya. Bukankah kepalanya yang harus dihentam dulu? Nah saudara, jangan lupa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tewas dalam otoritas kepada iblis. Tuhan cakap apa? Pada hari mereka tewas, pada hari mereka jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan gambaran penebusan kepada mereka. Perintah dan juga saudaraku, nubuatan penebusan diberikan oleh Allah pada hari itu juga. Bila Tuhan berkata, akan ada perseteruan di antara keturunan wanita dan keturunanmu. Tuhan berbicara kepada iblis, yaitu ekor ular itu. Dan Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi seteru, dan kamu akan menjadi seteru. Dan Tuhan berkata, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Itu berkata Yesus, iblis hanya meremukkan tumit Yesus. Short term, sementara waktu saja iblis meremukkan tumit Yesus pada waktu dia di kayu salib. Tetapi Yesus akan meremukkan kepala iblis itu, meremukkan kepala ular itu. Saudaraku, Tuhan berkata, kau buat yang senang, aku buat yang susah. Satu hari anak saya akan datang, dan Yesus akan datang, dia akan mati di kayu salib, anak saya akan jaga kepala, kau hanya jaga ekor. Otoritas akan dikembalikan kepadamu. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kamu berjalan di dalam otoritas. Cerita terakhir Keluaran 21, tahu cerita ini? Tuhan berkata kepada Musa, taruhlah ular tembaga itu. Kena dosa mereka kan. Tuhan hantar ular lah, gigit mereka semua. Dan mereka digigit ular, saudaraku. Lebih mereka tengok apa yang gigitan ular itu, semua mati. Tuhan bilang, Musa bangun cepat. Ular tembaga. Tiap kali mereka melihat ular itu, tembaga itu, mereka sembuh. Ular itu kan masalah mereka. Kenapa tengok ular lagi? Kalau you punya boyfriend tinggalkan kamu, dan dia lari dengan harta kamu, lari dengan kereta kamu, dan lari dengan best friend kamu. Kau ingat kau akan masih ambil foto dia, dan kau tengok dia, kau bilang, sayang, kembalilah kepadaku. Kau buat macam itu kah? Apa tahu kau buat, saudaraku, kau ambil dia punya foto, kau gunting-gunting, saudara. Kau bakar dia, saudaraku. Kau campur dalam air, kau terus minum. Supaya kau tahulah di mana dia keluar nanti. Haleluya. Pada muka si bedebah itu kau kasih kerjakan orang itu, saudara. Marahnya aku. Tetapi kau dah tengok foto dia lah. Kau dia yang menjadi masalahmu. Ini ular. Dia yang gigit. Kenapa Tuhan suruh mereka tengok ular itu? Itu ular lah. Masalah kenapa tengok ular? Ya hari ini banyak cerita ular. Nah saudara, kau jangan lupa ular tembaga.
Berarti Tuhan berkata, tembaga itu dalam bahasa Alkitab adalah apa yang sudah dihakimi, judgment. Tembaga itu adalah, bronze itu adalah gambaran penghakiman. Tuhan bilang, ular itu sudah dihakimi. Masalahmu sudah dihakimi oleh anak saya. Yesus berkata dalam Yohanes 3:14, sebagaimana Musa mengangkat ular di padang gurun, begitulah anak Allah akan ditinggikan di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya, haleluya, menghadapi hidup yang berkelimpahan. Dan kemudian ayat yang ke-16 dia berkata, begitu besar kasih Allah, sehingga yang menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada dunia. Sebab barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, malah mengalami kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudaraku, Yesus yang seperti ular tembaga itu diangkat, saudaraku, di kayu salib. Sebagaimana mereka melihat kepada ular yang tembaga, gangsa itu, yang dihakimi. Tuhan berkata, semua masalah kamu sudah dihakimi. Di mana? Di atas tubuh anak Allah. Supaya kamu berjalan di dalam otoritas. Haleluya. Saudara, itu adalah kemenangan bagi orang percaya. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Haleluya. Haleluya, Tuhan mau menjamah hidup saudara. Kembali berjalan di dalam otoritas. Kembali berjalan di dalam kemenangan. Kembali berjalan karena Yesus sudah meremukkan kepala. Dia jaga yang susah, kau jaga yang senang bakau. Tidak perlu susah-susah. Kalau kita tahu otoritas kita dalam firman, dia jaga yang susah. Sebab itu dia meremukkan kepala iblis. Dia sudah menang buat saudara. Berjalan dalam kemenangan itu. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Mari angkat tangan semua. Haleluya. Syukurullah mansarallah. Bapak berkati setiap anak-anak Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh Tuhan, semua diberkati dengan kuasa otoritas Allah. Kuasa otoritas Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Berkatilah umat-Mu Bapa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kuasa-Mu mengalir, kemenangan-Mu mengalir. Berkati gereja ini Bapa. Berkati mereka dengan kuasa. Semua ini Bapa. Oh, supaya SAB Life akan berjalan dalam otoritas yang luar biasa di masa sulit ini. Luar biasa di masa sulit. Di dalam nama Yesus Bapa, Tuhan saya berdoa. Amin. Amin.